perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngamek ka aing ari sia. Kunaon teu ngamek kabupati nah. Kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing ketika berkunjung ke Cirebon. Nah, tadi ada bahasa yang sangat dimengerti oleh masyarakat dan memang karakter Kang Deddy Mulyadi itu seperti itu ya. Tetapi walaupun karakter Kang Deddy Mulyadi seperti itu dipermasalahkan oleh Mang Ono Surono ya. Kita saksikan sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati. Kira-kira artinya gini. Marah ke saya kamu, kenapa tidak marah ke bupati? Rakyat nih yang memasang itu siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Karena apa? Karena gubernur itu bukan hanya mengurusi terkait dengan kewenangan provinsi, tetapi juga ngurusi juga hal-hal yang juga merupakan kewenangan kabupaten kota, bahkan desa. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena pasti infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan yang lain-lainnya tidak bisa dibangun dengan anggaran kabupaten, kota, atau desa karena keterbatasan anggaran itu. Nah, di 2025 ini seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Padahal itu merupakan program-program prioritas juga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, ya apalagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, top. Teruslah kritis, jangan takut dibully ya, karena pembulian itu termasuk dalam bagian untuk berodinda, romantika, dinamika, dan dialektika. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Hatur nuhun. Nah, dari yang sangat lucu dari Mang Ono ini ya, ketika mempermasalahkan bahasa Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing dengan menyebut siak, katanya itu merupakan bahasa Sunda kasar ya. Nah, Mang Ono Surono ini tidak paham ya tentang kebudayaan beberapa daerah, khususnya daerah Sunda ya, seperti Banten, Sukabumi, Bandung, Tasik, Ciamis itu berbeda-beda ya. Bisa jadi di daerah Banten atau Sukabumi itu merupakan bahasa yang tidak kasar, tetapi di Bandung itu merupakan bahasa yang kasar, karena kita tahu bahwa Bandung itu merupakan daerah yang bahasa Sundanya lemes, berbeda dengan Sukabumi, apalagi dengan Banten ya. Nah, di Banten bahasa kasar itu ya biasa ya, dianggap bukan kasar seperti itu ya.
Dan lebih daripada itu merupakan karakter daripada Kang Deddy Mulyadi yang tahu akan undak-unduk bahasa Sunda, tahu undak-unduk bahasa Sunda yang harus dipergunakan oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Jadi bukannya menyoroti kinerja Kang Deddy Mulyadi, tetapi malah menyoroti bahasa yang digunakan oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Yang seharusnya Kang Ono Surono ini bersama-sama membangun Provinsi Jawa Barat lebih baik lagi, Jawa Barat istimewa. Saya tuh suka gatel kalau lihat jalan kanan kiri tidak terurus, lampunya tidak tertata. Mohon maaf ke Pak Wali Kota Bapak Cirebon dan Bupati Cirebon. Jalan dari gerbang tol sampai areal sini, biarkan itu menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Biar kami yang menata trotoarnya, biar kami yang menyiapkan tukang sapunya, biar kami yang memasang lampu-lampunya, karena kami ingin menghadirkan leluhur kami di tempat ini dengan baik. Bukannya mempermasalahkan hal-hal atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang pro kepada masyarakat ya, tetapi yang seharusnya Kang Ono itu bersama-sama membangun Jawa Barat ini, seperti misalkan mendukung siswa-siswi nakal dimasukkan ke barak militer, kemudian mendukung dana hibah itu digunakan secara merata ya, bukan hanya satu wilayah saja, bukan hanya satu pesantren atau yayasan yang menerima dana hibah tersebut. Tetapi ini Mang Ono malah mempermasalahkan semua itu ya. Jadi semua kebijakan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing bukannya didukung, tetapi dipermasalahkan, kan aneh ya, tidak masuk logika begitu ya. Tidak hanya Mang Ono, juga para elit-elit politik seperti Komnas HAM dan juga DPR RI sama ya, kan bersama-sama mengatasi siswa dan siswi yang nakal, tetapi malah mempermasalahkan langkah kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk mengatasi siswa dan siswi nakal tersebut. Ini sangat aneh sekali ya di negeri ini. Bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.